Nah, karomah itu tidak sembarang diberikan kepada sembarangan orang, kata almarhum Zainuddin MZ. Karena kalau dikasih ke sembarang orang, dibikin buat mainan. Gitu. Dibikin buat mainan. Makanya saya teringat kepada karomah-karomah Bani Alawi atau Ba'alawi ini ya. Luar biasa karomah-karomahnya. Cuma saya hubungkan dengan kejadian para nabi tadi. Ada nabi itu mukjizatnya waktu itu terjadi karena apa? Karena dituntut oleh umat, diminta oleh umat segala macam. Begitu kan? Atau mengimbangi yang masyhur terjadi ketika itu, kayak syair muncul Al-Qur'an, penyihir-penyihir Fir'aun bisa membuat tongkat menjadi ular, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa dan seterusnya. Lah, ini tiba-tiba nggak ada apa-apa, ada Habib bilang dia bisa madamkan api neraka pakai ujung jari kelingking. Atas dasar apa dulu karomah itu terjadi? Tuh. Tiba-tiba ada Habib pulang ke rumah, dipijitin kakinya sama anaknya. Dipijit kakinya sama anaknya, ya. Dipijit, aromanya beda ini, wanginya beda. Biasanya abahnya nggak seperti itu wanginya, warna kakinya juga beda, agak kekuning-kuningan, nggak tahu kuning tai apa enggak ya, pokoknya agak kekuning-kuningan. Kemudian si anak nanya, lagi mijit, abah, ini wangi apa? Dijawab sama abahnya, ini bukan tai bro, lu serius sih? Ini wangi rumput surga. Abah baru pulang dari surga, diberikan kemuliaan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, karamah oleh Allah. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini adalah warna rumput surga. Emang rumput surga kuning? Katanya kuning. Tahu entah rumput tetangga habis dirondap itu. Kalau di tempat kalian apa namanya guys? Nyemprot rumput itu pakai racun, pakai rondap, Polaris segala macam. Kalau di tempat saya, daerah saya itu namanya ngerondap. Di rumput habis dirondap itu kuning. Nah, kalau itu sering lihat saya di kampung saya. Sama ya, iya, apalagi di kebun sawit banyak gitu. Rumputnya udah banyak, numbuh-numbuh. Nah, itu dirondap itu. Kalau enggak di mesin rumput. Kalau enggak dirondap. Itu. Warnanya kuning. Jadi kalau kalian mau ngebayangin rumput di surga itu, kalian lihat aja rumput yang dirondap itu. Apalagi ini kemarau panjang di beberapa daerah, wilayah di Indonesia. Tanam-tanaman pada menguning, mungkin itu rumput surga versi mereka. Enak bener. Penting kalau mereka enggak. Yang penting ngomong, bukan ngomongin yang penting. Yang penting ngomong, hasbun, asal bunyi. Tuh, apalagi coba? Luar biasa kan karomahnya? Apa yang mereka nggak bisa? Apa? Neraka, surga, kecil itu. Neraka, pakai ujung jari kelingking. Surga, masih hidup bisa keluar masuk surga. Tuh, pulang dari surga capek, dipijitin. Itu yang dulu-dulu, Habib-Habib yang dulu, ya. Leluhur-leluhurnya yang udah sepuhnya sepuh, itulah pokoknya. Puh, ajarin dong puh, sepuh, gitu. Area akun bodong itu, nggak usah digubris. Keren kan? Itu yang sekarang. Rizik punya karomah nggak? Punya. Punya, kalian cari di YouTube ya. Udah beberapa tahun lalu kalian cari di YouTube. Kayaknya ada, saya lupa judul pastinya, tapi bikin aja kayak gini. Habib Rizik versus Nyi Roro Kidul.
Ada ngap. Cari kalau nggak percaya. Ada itu. Jadi Nyi Roro Kidul itu sudah ditaklukkan sama si Rizik. Anjay. Bener Bung, dulu itu tenar. Iya. Di YouTube cari, saya yakin masih ada. Ya, di YouTube, bukan di YouTube. Ah. Belum lagi yang menunggangi kuda putih. Bukan kuda-kudaan ya, bukan tunggang-tunggangan. Basah. Habis ini nanti lubis Wahabi tidak percaya karomah. Lebih baik saya dikatain Wahabi daripada harus percaya kepada halu-halu daripada dongeng para Ba'alawi. Gitu. Masih mending dituduh Wahabi nggak percaya karomah mereka daripada Somad Ganteng menuduh komunis. Kurang apa coba? Nggak nanggung-nanggung. Nggak nanggung-nanggung. Jadi saya pengen banget itu Bang Somad, bersuaralah. Anda ini kan biasanya ilmiah. Orang ganteng sealam semesta. Udah bukan? Udah ada gelar baru tuh buat Bang Somad dari Bang TIJ. Ulama terganteng di bumi. Itu saingannya Bang Maeli, preman terkuat di bumi. Ramah Ustadz Abdul Somad Batubara yang lama dalam seminar membongkar kesesatan Syiah. Membongkar kesesatan Syiah. Ada itu ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya. Di situ Ustadz Abdul Somad menceritakan ataupun membongkar kesesatan Syiah Rafidhah berdasarkan fakta ilmiah yang ada. Ada maroji'nya, ada kitabnya. Kalau nggak salah kitabnya itu Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kalau tidak salah sih. Pokoknya disebutkan kitabnya, ditampilkan di layar, kemudian dibaca, diterjemahkan, dijelaskan sama Ustadz Abdul Somad. Di antaranya itu pengarangnya disebut kitabnya namanya ini, pengarangnya namanya Imam Khomeini, imamnya orang Syiah, kata dia. Nah, kemudian di halaman sekian disebutkan oleh Khomeini, sesungguhnya para imam kami, maksudnya imam-imam Syiah, ya, memiliki maqam ataupun magom yang tinggi, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang mana magom tersebut, kedudukan tersebut, derajat para imam kami tersebut tidak dapat dicapai oleh para nabi, para rasul, bahkan malaikat. Kata ulama Syiah, dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Maka saya teringat kisah tersebut, riwayat tersebut, ataupun kedudukan magom imam-imam Syiah tersebut ketika mendengar magom para ulama Ba'alawi. Ada satu titik kesamaannya. Ya. Ada satu titik kesamaannya antara magom daripada imam-imam Syiah ini dengan magam ulama-ulama Ba'alawi. Apa itu? Sama-sama mempunyai magam yang tinggi, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh para nabi. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi, itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ.
ujar Bung Lubis. Para rasul, bahkan malaikat sekalipun. Hanya saja dalam kitab Syiah tersebut mereka menyebutkan, tidak memberikan contoh. Tidak memberikan contoh, hanya menyebutkan bahwasanya imam mereka itu mempunyai magam yang tinggi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.